keracunan merkuri masih menunjukkan peningkatan secara masif di tiap tahunnya. Kasus keracunan merkuri ini pernah menyita perhatian dunia saat terjadinya Minamata disease. Wabah Minamata yang terjadi di Jepang ini disebabkan oleh limbah pabrik yang ternyata mengandung metil merkuri. Suatu bahaya tersebut ikut terbawa ke laut hingga para penduduk mengkonsumsi ikan-ikan dari laut tersebut. Wabah ini menyebabkan penduduk di daerah tersebut mengalami gangguan pada sistem neurologi dan tercatat sebanyak 1.700 kasus kematian. Ironisnya, saat ini ada oknum yang menggunakan bahan merkuri pada produk, terutama produk kosmetika. Di tahun 2019, sebuah kasus keracunan merkuri pada produk kosmetika terjadi di California. Wanita 47 tahun yang tak disebutkan identitasnya tersebut mengaku membeli produk krim pencerah wajah yang diimpor dari Meksiko. Krim tersebut telah ia aplikasikan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya wanita tersebut kehilangan fungsi motoriknya. Gejala awal yang dirasakan adalah pandangan yang kabur dan kesenangan tubuh yang sulit dikontrol. Setelah dilakukan pemeriksaan pada urin dan darah, didapatkan kadar metil merkuri yang abnormal. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan pada krim pencerah wajah tersebut, dan benar saja krim tersebut mengandung merkuri. Di sini saya sudah bersama beberapa ahli yang akan menjelaskan sebenarnya apa merkuri itu, bagaimana mekanisme ketoksikannya hingga bisa menimbulkan efek toksik yang cukup parah, dan apakah ada antidot yang bisa menetralkan senyawa tersebut. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya kepada Profesor Fiuni tentang apa sebenarnya merkuri itu. Merkuri merupakan logam berat yang secara alami berada di alam. Hanya saja, zat ini dapat beracun bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikontrol penggunaannya. Sifat merkuri sama dengan sifat kimia yang stabil, terutama di lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein, mudah menguap, dan mengemisi atau melepaskan uap merkuri beracun walaupun pada suhu ruang. Uap merkuri di atmosfer dapat bertahan selama 3 bulan hingga 3 tahun, sedangkan yang melarut dalam air hanya bertahan beberapa minggu. Beberapa jenis merkuri yang digunakan dalam dunia kesehatan antara lain merkuri elemental, merkuri inorganik, dan merkuri organik. Pada kasus keracunan ikan di atas, salah satunya bisa disebabkan oleh merkuri organik yang terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain metil merkuri dan etil merkuri. Yang keduanya, termasuk bentuk alkil lantai pendek, dijumpai sebagai kontaminan logam di lingkungan. Misalnya, memakan ikan yang tercemar zat tersebut dapat menyebabkan gangguan neurologis dan kongenital, sedangkan merkuri dalam bentuk alkil dan aril lantai panjang sering dijumpai sebagai antiseptik dan fungisida. Selain dalam dunia kesehatan, merkuri juga terbagi dalam bidang kosmetik, yaitu merkuri anorganik dan organik. Merkuri anorganik digunakan dalam sabun dan krim pemutih kulit. Sementara itu, merkuri organik banyak dipakai untuk produk pembersih hiasan dan maskara. Lalu, untuk mekanisme ketoksikannya itu sendiri bagaimana ya? Mungkin dari Profesor Sylvie bisa memberikan penjelasan. Kita tahu merkuri banyak sekali disalahgunakan di sekitar kita. Misalkan, penggunaan di ikan serta krim-krim kecantikan. Lalu, apa yang akan terjadi apabila merkuri termakan atau terabsorpsi dalam tubuh? Mari kita lihat penjelasan berikut. Paparan merkuri yang tinggi dapat mendatangkan malapetaka pada jaringan syaraf dan otak. Satu hal yang menyebabkan merkuri bahaya adalah kemampuannya melewati sawah darah otak, sehingga merkuri dapat berada dalam otak. Saat merkuri masuk di otak, ia akan teroksidasi dan menjadi merkuri yang reaktif. Molekul ini berbahaya pada DNA dan dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker dan penyakit neurodegeneratif seperti ALS, Parkinson, dan Alzheimer. Apabila dikonsumsi, merkuri akan terakumulasi di jantung dan menyebabkan penyakit kardiomiopati. Namun, apabila jantung bertambah besar dan jaringannya menjadi tebal dan kaku, maka
mengindikasikan jantung sudah tidak dapat berfungsi kembali. Selain itu, apa yang terjadi apabila merkuri termakan dan terabsorpsi dalam tubuh? Merkuri akan terakumulasi di ginjal sehingga dapat menyebabkan kanker ginjal dan penyakit ginjal kronis. Hal ini mengakibatkan kehilangan fungsi ginjal, gangguan pencernaan, dan menurunkan ketajaman mental. Keracunan merkuri juga menyebabkan penyakit lain seperti kehilangan memori, ruam di kulit, dan insomnia. Ketika tubuh terkena paparan merkuri yang rendah, maka tubuh masih dapat mentolerir jumlah merkuri dalam tubuh. Tetapi, jika tubuh terkena paparan merkuri yang tinggi, maka akan terjadi kerusakan organ atau jaringan sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Demikian penjelasan dari mekanisme keracunan pada merkuri. Nah, apabila kita sudah terpapar, apakah ada testing sendiri untuk keracunan merkuri ini? Dari Profesor Dina, saya persilakan untuk memberikan penjelasan. Cara terbaik untuk mengatasi keracunan merkuri ialah menghentikan paparan dengan logam merkuri. Unsur merkuri dan senyawa anorganiknya dieliminasi lebih banyak melalui kemih daripada feses. Senyawa merkuri anorganik terutama diekskresi melalui feses. Ini bisa sampai 90%. Nah, yang dipengaruhi oleh bentuk senyawa merkuri, besar dosis merkuri, serta waktu paparan. Waktu paruh biologis merkuri anorganik mendekati 6 minggu. Pengeluaran merkuri anorganik melalui ekshalasi, ludah, dan keringat yang berasal dari metabolisme merkuri organik. Beberapa antidot juga sering digunakan untuk menetralkan racun. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam antidot yang dapat menetralkan racun. Yang pertama, dimercaprol. Dimercaprol ini digunakan secara intramuskular sehingga menyebabkan rasa sakit ketika disuntikan. Mekanisme kerjanya yaitu dapat mendistribusikan merkuri dan arsen ke sistem saraf. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian inilah yang menyebabkan rasa sakit tersebut. Tetapi dapat hilang rasa sakit tersebut ketika dikombinasikan dengan kandungan EDTA. Karena setelah dikombinasikan ini, dimercaprol dapat menetralkan racun merkuri. Penggunaannya juga telah disetujui oleh FDA. Beberapa efek samping penggunaan dimercaprol yaitu hipertensi, mual, dan muntah. Tetapi dimercaprol ini tidak dianjurkan untuk kasus keracunan merkuri kronik. Yang kedua, succimer atau asam dimercaptosukcinat atau DMSA merupakan analog dimercaprol yang larut dalam air. Mekanisme kerja succimer adalah dengan menurunkan kadar merkuri dalam ginjal yang merupakan organ target utama dalam keracunan merkuri anorganik. Tetapi, succimer yang kita gunakan ini kebanyakan digunakan secara oral. Tetapi ada juga yang bentuknya dalam bentuk sediaan intravena. Efek samping dari penggunaan succimer ini adalah gangguan saluran cerna, anoreksia, mual, dan muntah. Tetapi DMSA ini merupakan antidot terbaik untuk mengatasi kasus keracunan merkuri saat ini, sehingga penggunaannya saat ini adalah sangat banyak
dan sangat efektif untuk menetralkan kasus keracunan merkuri tersebut. Yang ketiga, EDTA atau asam etilen diamin tetraasetat. Penggunaannya adalah secara oral, tetapi lebih efektif jika digunakan secara intravena. Karena pada penggunaan oral, mekanisme kerjanya lebih meningkatkan kepada penyerapan timbal di saluran cerna. Karena biasanya EDTA ini digunakan untuk kasus keracunan timbal dan timbal seng mangan. Tetapi jika EDTA tersebut dikombinasikan dengan dimercaprol contohnya, dia akan memunculkan efek menetralkan merkuri. Efek sampingnya adalah nefrotoksik. Yang keempat, penisilamin. Biasanya, penisilamin ini digunakan untuk kasus keracunan tembaga. Tetapi, beberapa kasus menyebutkan bahwa penisilamin dapat menyembuhkan kasus keracunan merkuri dan timbal. Mekanisme kerjanya adalah untuk mengikat merkuri menggunakan gugus tiol, sehingga toksisitasnya lebih rendah. Penisilin ini terbukti lebih baik daripada dimercaprol atau DPCM. Efek samping dari penisilamin adalah demam, proteinuria, nefrotoksik, dan insufisien ginjal pada penggunanya. Selain antidot di atas, saya juga akan menjelaskan tentang mekanisme antidotum untuk merkuri. Yang pertama, mengantagonis kerja toksik secara farmakologis. Antidotum ini bekerja menginhibisi reseptor tempat berikatnya logam reseptor, sehingga agen toksik akan bersaing dengan antidotum dan menduduki reseptor target, sehingga merkuri dalam tubuh dapat dicegah atau diberhentikan kinerjanya. Kedua, mengubah senyawa menjadi inaktif. Antidotum ini mengubah senyawa toksik menjadi senyawa yang lebih tidak toksis melalui ikatan senyawa antidotum dengan logam yang lebih mudah diekspresi sehingga mempercepat detoksifikasi agen toksik. Ketiga, mengubah pembentukan senyawa toksik. Mekanisme penghambat ini dapat dilakukan dengan menghambat energi yang berperan dalam proses pembentukan senyawa toksik, sehingga pembentuk senyawa toksik dapat berkurang dan menyebabkan toksisitas akibat merkuri dapat dicegah. Chelator atau agen penggelasi. Antidotum ini bekerja dengan membentuk senyawa kompleks dengan logam menjadi sebab toksik dalam tubuh. Biasanya, antidotum ini Setelah mendengar penjelasan dari para ahli di sini, kita bisa memahami apa itu merkuri, bagaimana mekanisme ketoksikannya, dan bagaimana cara menanganinya. Dengan melihat potensi toksik tersebut, sudah seharusnya pemerintah, khususnya BPOM, lebih meningkatkan keamanan produk kosmetika, terutama pada produk krim pencerah. Selain itu, untuk para pengguna harus selalu waspada dalam memilih produk dengan komposisi aman dan bersertifikasi. Saya Melinda Ayu, saya pamit untuk mengunjungi. Sampai jumpa.